Pernah nggak sih Anda membayangkan sebuah bisnis yang nggak hanya mendatangkan keuntungan, tapi juga kebahagiaan dan keindahan? Sebuah usaha yang memadukan segarnya udara pedesaan dengan manisnya peluang agrowisata. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah inspiratif Yanu Andria Sucianto, pemilik Greenhouse Omah Tani Milenial. Sebuah open farm wisata petik melon di Batang, tepatnya di Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Yang bukan sekadar kebun, tapi juga sebuah impian yang tumbuh subur di tangan dingin Yanu dan sang kakak. Mereka membuktikan dengan visi dan inovasi, lahan pertanian bisa disulap menjadi destinasi wisata yang menjanjikan. Kita kulik yuk rahasia di balik kesuksesan Greenhouse Omah Tani Milenial. Dari ide awal hingga menjadi magnet bagi para wisatawan dan pecinta melon. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Jadi yang melatar belakangi saya untuk bisnis open farm untuk wisata ini sebenarnya adalah melihat peluang yang ada di masyarakat, terutama di Batang, itu tentang butuhnya atau kebutuhan untuk wisata. Nah, karena jadi antar kebutuhan wisata itu, jadi saya memutuskan untuk wisata petik melon. Gitu. Jadi memang itu latar belakang pertama. Jadi yang kedua, kita juga melihat melon ini di Batang, di Pekalongan ini mulai naik. Jadi peminatnya untuk melon premium itu mulai banyak. Nah, akhirnya kita bikin untuk open farm petik sendiri. Jadi orang bisa merasakan sensasinya. Gimana sih metik melon sendiri, milih yang melon yang bagus seperti apa, milih melon yang tuanya seperti apa. Jadi selain kita juga untuk open farm, untuk wisata, kita juga ada edukasinya. Nah, jadi untuk pengunjung yang datang kita kasih edukasi, kita ajarin caranya, ini milih yang tua seperti apa, cara metiknya seperti apa, handlingnya seperti apa. Jadi orangnya tahu. Ketika nanti diharapkan setelah dari sini keluar untuk beli melon, orangnya udah pada tahu, oh melon yang baik, yang tua, yang manis itu seperti apa, udah tahu ciri-cirinya. Itu yang diharapkan. Kenapa melon? Karena yang pertama adalah melon greenhouse ini kita yang pertama adalah tidak memikirkan musim, bisa tanam sepanjang tahun, itu yang pertama. Jadi memang menangnya kalau dari buah lainnya, buah lain itu rata-rata paling setahun satu kali untuk open farmnya. Kalau melon kita bisa per 65 hari sekali. Gitu. Jadi untuk perputaran uangnya lebih cepat juga. Gitu. Kalau kita melihat ke peluang usahanya, melon ini sangat menjanjikan karena yaitu untuk panennya per 65 hari sekali. Ada terus gitu. Apalagi kita punya beberapa unit, jadi bisa tiap minggu kita panen. Nah, gitu. Di tengah hamparan hijau Desa Gumawang Batang, berdirilah Greenhouse Omah Tani Milenial. Sebuah open farm wisata petik melon yang telah menarik perhatian banyak pengunjung. Bisnis ini dirintis sejak tahun 2020 oleh Yanu dan juga sang kakak. Berawal dari sebuah ketertarikan mendalam akan dunia wisata dan potensi pariwisata di Batang yang mereka rasa belum banyak terekspos. Yanu yang berasal dari keluarga petani dan mengenyam pendidikan di jurusan pertanian, memiliki bekal ilmu dan pengalaman yang kuat untuk mewujudkan mimpinya. Melihat lahan pertanian di Batang yang subur, ia yakin bahwa konsep agrowisata dapat menjadi daya tarik baru dan membuka peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan semangat muda dan inovasi, Greenhouse Omah Tani Milenial pun lahir, membawa angin segar bagi dunia pariwisata dan pertanian lokal. Kalau yang tanam kali ini, open farm kali ini kita ada jenis baru, itu Sweet Aprilia dari Taiwan. Kemudian ada juga lavender, dan yang terakhir itu ada The Blues. Itu jenis melon yang kita tanam dengan tekstur dan rasanya juga beraneka ragam, macam-macam ya.
Ada pergantian terus. Jadi misalnya kita musim ini tanam 3 jenis, musim depannya kita ada jenis baru yang selalu kita tanam. Jadi selain orang tidak bosen, melonnya paling itu saja sih. Nah, kita update terus melonnya. Yang di pasaran belum ada, kita selalu ada. Karena kita selalu juga inovasi dengan teman-teman pembibit, juga teman-teman lainnya itu kita inovasi terus untuk menghadirkan melon yang baru, yang rasanya tidak bosenin. Cuma jenisnya itu saja, kita nggak perlu. Jadi kita update terus untuk rasanya, jadi orang update terus. Mengalami perbaruan. Tapi kalau misalnya nih ada satu pelanggan yang senang sekali mungkin dengan jenis lavender yang warna kuning itu karena rasanya renyah, artinya kalau mereka datang lagi ke sini belum tentu dong menemukan melon yang lavender itu. Iya, terkadang seperti itu juga. Cuma biasanya kalau ada memang konsumen yang udah lama sama kita, biasanya kita udah tahu. Oh, banyaknya permintaan. Biasanya kan kita setelah panen kita juga analisis. Oh, jenis apa sih yang paling laku? Jenis apa sih yang paling disukai? Kemudian jenis apa sih yang paling banyak repeat ordernya? Biasanya orang setelah datang, Mas nanti nanam ini lagi Mas ya. Biasanya seperti itu. Jadi kita bisa dari data tersebut kita bisa menentukan jenis apa yang mau kita tanam. Akhirnya orang yang datang ke sini tidak kecewa. Iya, memang kebetulan saya kan memang dari keluarga petani. Keluarga memang bapak ibu petani juga, dan kemudian karena orang tua petani, mayoritas lingkungan juga petani, saya akhirnya mengambil kuliah di jurusan pertanian juga di Universitas Diponegoro Semarang. Iya, akhirnya setelah lulus ya udah saya kembali ke pertanian lagi. Saya mengembangkan ya tanaman, kita juga bertani lah seperti itu. Kalau merintis kita mulai tahun 2020, tepatnya bulan September 2020. September 2020. Iya, kita pertama kali awal tanam 2020. 5 tahun ini. Kalau untuk modalnya yang pertama yang utama adalah kita bikin greenhouse-nya sendiri. Kita bikin greenhouse kurang lebih untuk biayanya 130.000 per meter karena kita bahannya pakai bambu. Gitu. Dari awal memang sudah seperti ini ya? Iya, sudah seperti ini. Jadi untuk emang modalnya kurang lebih 130.000 per meter. Itu untuk cuma untuk bangunan. Kalau dengan isinya media tanam, kemudian irigasi, kemudian untuk media tanam, kemudian benih dan lain-lain, kita kurang lebih habisnya 190.000 per meternya. Ini berapa nih? Ini total populasinya 800 tanaman. Kalau untuk ukuran luas dari green farm ini yang di sini? Ini 430 meter persegi, 10 kali 43 meter. Ini bisa dihitung sendiri, semua Iya. bisa di rumah ya? Iya, bisa dilihat sendiri. 30.000 per meter Iya. untuk ukuran bangunannya saja Iya. dengan kapasitas berapa ini? 800 tanaman, 800 tanaman. kurang lebih. Apa yang membuat greenhouse Oma Tani Milenial begitu istimewa? Jawabannya terletak pada keunikannya. Berbeda dengan kebun melon kebanyakan, greenhouse Oma Tani Milenial menawarkan pengalaman memetik berpuluh varietas melon dari penjuru dunia. Mulai dari melon the blues, melon aprilia, lavender, dan beragam varietas lainnya. Pengunjung dapat merasakan sensasi memetik langsung buah melon favorit mereka. Bahkan mungkin menemukan varietas baru yang belum pernah mereka coba. Nah, kita kalau untuk memetik melon, yang pertama kita lihat dari daun bendera dulu. Nah, ketika daun benderanya sudah mengering dan kuning seperti ini, itu tandanya berarti melonnya sudah masak secara fisiologis, masak di pohon. Jadi dipetik, mau bisa dipetik Mas? Coba ya. Ya, dipetik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Nah, ini dilepas. Ini kan kelihatan nanti. Nah, ini sudah kering seperti ini udah matang, udah masak secara fisiologis. Jadi bisa langsung dikonsumsi. Ya. Tentu saja perjalanan ini tidak luput dari tantangan. Budidaya melon, apalagi dengan beragam varietas, menuntut perhatian ekstra. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengendalian hama dan perawatan tanaman yang intensif. Cuaca yang tidak menentu, serangan hama, dan penyakit tanaman
bisa menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Namun dengan pengetahuan pertanian yang mumpuni dan dedikasi tinggi, Yanu dan timnya selalu sigap mengatasi setiap rintangan, memastikan kualitas buah melon tetap prima dan pengalaman pengunjung tak terlupakan. Kalau melihat tantangannya, yang pertama adalah dari segi hama penyakit pasti. Namanya budidaya itu yang pertama tantangan terbesar adalah hama dan penyakit tanaman. Jadi memang ya dari dulu sampai sekarang memang masih menjadi momok mematikan untuk tanaman melon ini adalah penanganan hama dan penyakit. Jadi penanganan hama penyakit ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya melon. Nah, penanganan yang kita lakukan itu yang pertama adalah kita sering berganti bahan aktif obat untuk menangani penyakit dan hama yang datang. Jadi dari dulu sampai sekarang kita selalu berganti, karena biar yang pertama adalah tanaman ini dia aman dari resistensi hama dan penyakit. Kalau hama dan penyakit udah resisten, kita pakai obat apapun udah nggak berguna. Jadi pasti kita nanti resiko kegagalan sangat tinggi sekali. Kalau sekarang sudah termasuk aman. Kalau memang dari awal-awal memang yang banyak permasalahan juga. Dari awal itu yang pertama kita bibitnya, terkadang bibitnya tidak valid. Kedua, bibitnya tidak murni. Kemurnian benih juga sangat menentukan juga terhadap budidaya melon ini. Yang ketiga, memang dari harga bibit juga dulu kan harganya sangat tinggi. Nah, sekarang kita udah bergandeng dengan beberapa formulator juga pembenih bibit juga. Akhirnya sekarang kita untuk bibit sudah aman. Iya, jadi kalau instalasi yang ada ini kita namanya instalasi vertigasi. Kita tinggal satu buka keran, satu greenhouse sudah nyala semua. Jadi tinggal seperti itu. Nah, kemudian kebenaran juga kita memang setting juga lewat HP juga bisa. Jadi ketika kita mengurangi tenaga kerja juga. Sekarang kita setting udah pakai namanya smart farming gitu. Smart farming, ya, gitu. Ya. Jadi ini berubah mindset juga kalau pertanian itu identik dengan orang tua, dengan sesuatu yang bikin capek. Sekarang sudah smart, supaya bisa dihandle dengan satu gadget. Betul. Kalau teknologi kita udah 2 tahun yang lalu, kita udah pakai teknologi. Jadi untuk kayak penyiraman, suhu udara dan lain-lain kita udah pakai semua. Jadi data-data yang ada itu kita juga bisa nanti untuk penentuan. Oh ternyata di greenhouse kita kelembaban segini, suhu segini. Oh berarti yang datang penyakitnya apa. Jadi itu bisa buat penentuan juga nanti kita untuk penanganan penyakit, untuk penyiraman airnya juga. Jadi kita juga nanti dari data tersebut kita juga bisa menentukan akhirnya, oh buahnya nanti ketemu nih rata-rata beratnya mau berapa gitu. Jadi kita bisa setting semua dari awal gitu, dari by data itu. Biar tambah enak, cara konsumsinya itu nanti bisa dibelah, kemudian dimasukkan ke kulkas. Di era digital ini, Yanu sangat menyadari pentingnya strategi pemasaran melalui media sosial. Greenhouse Omah Tani Milenial secara aktif memanfaatkan platform seperti WhatsApp dan Instagram untuk mempromosikan kebun mereka. Konten visual yang menarik, informasi mengenai varietas melon terbaru, hingga momen-momen seru pengunjung yang sedang memetik melon diunggah secara rutin untuk menarik minat calon pengunjung. Interaksi dengan pengikut juga menjadi prioritas, membangun komunitas yang loyal dan antusias. Mulai turun kemanisannya. Harus habis sebelum 7 hari. 7 hari. Cuma kalau masa simpannya teksturnya sampai 1 bulan pun masih bagus. Kalau melihat dari itu, yang pertama animo masyarakat semakin lama itu semakin banyak. Jadi memang alhamdulillah kita dalam 3 hari ini mungkin sudah habis kisaran hampir 1 ton mungkin untuk buahnya ini. 1 ton? Iya, mungkin udah kisaran segitu. Jadi memang animo masyarakat ini sangat tinggi sekali. Jadi memang kalau melihat peluang dari apa yang udah kita tanam melon ini, memang kalau saya bilang sangat menjanjikan. Ya kita yang pertama tetap adalah edukasi ya. Memang edukasi kita tidak mengenal waktu, siang dan malam, semua sosial media kita lakukan, kita
kejar lah gimana biar masyarakat tuh tahu ternyata melon tuh nggak kayak yang biasanya sih, ternyata ada melon yang rasanya beda, kemudian manisnya juga beda. Nah, itulah yang kita kenalkan ke masyarakat. Kita sering melakukan juga, beberapa kali kita juga gandeng dengan pejabat pemerintahan juga. Jadi pejabat pemerintah kan punya andil yang besar ke petani, jadi mereka juga bisa untuk ikut membantu untuk pengenalan terhadap jenis-jenis melon premium gitu. Dan yang menarik untuk greenhouse ini dihandle sendiri ya, artinya nggak ada kerjasama dengan dinas terkait apapun? Tidak ada. Memang greenhouse ini kita dari awal memang swadaya, jadi memang dana pribadi. Iya, memang ada masa kosong. Kalau dalam satu greenhouse ini kita masa kosongnya kurang lebih 70 hari. Jadi setelah petik panen itu kosong untuk panen lagi 70 hari. Itu untuk satu greenhouse. Nah, jadi kalau kita memang panen tiap minggu, kita paling nggak punya 13 greenhouse. Jadi biar kita bisa panen tiap minggu. Tapi greenhouse-nya berbeda. Gitu. Ini berarti selain greenhouse di sini ada juga greenhouse? Ada yang lain juga. Kalau yang daerah Batang ada 5 titik. Kalau yang di luar pulau ada di Bali, ada di Nusa Tenggara sama di Sumatera. Itu juga. Itu semua milik Mas Yanu? Gitu, kalau yang di luar pulau itu kita join. Oh, join itu. Barengan lah kita. Artinya ini juga membuka kesempatan untuk pemirsa yang menyaksikan program ini bisa berjoin juga. Iya, bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikut dalam budidaya melon ini, yang pertama adalah kita pastinya adalah bikin greenhouse-nya dulu. Nah, untuk nanti untuk isinya seperti apa, instalasinya seperti apa, nanti bisa sama saya semua. Jadi kita bisa handle bareng. Sampai ke pemasaran kita juga udah siapkan. Memang sudah ada pasar yang sudah siap menerima panennya. Kalau kita misalnya tidak open farm ya, memang udah ada. Jadi kita opsinya itu kalau penjualan ada 2. Yang pertama kita untuk wisata petik, yang kedua memang kita kirim ke mall-mall. Saat ini perkembangan usaha greenhouse Omah Tani Milenial semakin pesat. Jumlah pengunjung terus meningkat, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Batang. Konsumen tidak hanya datang dari sekitar Batang aja, tapi juga dari kota-kota lain yang penasaran dengan keunikan kebun melon ini. Pendapatan usaha pun terus menunjukkan tren positif, membuktikan bahwa konsep agrowisata yang diusung Yanu adalah ide yang cemerlang dan memiliki potensi besar. Ya, jadi kalau memang kalau Omah Tani Milenial ini sebenarnya bukan fokus pada satu komoditas saja. Memang kita ada fokus di 4 komoditas. Yang pertama itu adalah durian, keduanya melon, ketiganya itu ada mangga, dan keempatnya kita ada black sapote. Gitu. Jadi memang kita fokusnya bukan cuma di satu komoditas saja, itu melon, tapi memang di 4 komoditas tersebut. Jadi dari 4 komoditas itu akhirnya kita juga menyediakan bibit-bibitnya juga. Karena memang selain kita tadi untuk melon open farm, kemudian kita kemitraan melon, kita juga ada kemitraan untuk durian juga, kemitraan untuk mangga juga seperti itu. Jadi memang kita juga menyediakan ini terkadang untuk masyarakat sekitar, selain itu juga untuk mitra-mitra yang mau menanam. Tingkat pembelian masyarakat terhadap bibit-bibit ini juga cukup tinggi? Cukup tinggi. Kalau untuk di daerah Batang sendiri mungkin per musimnya kita bisa keluar sampai 1000 bibit mungkin per musimnya. Iya. Yanu juga ternyata mengembangkan sayap bisnisnya dengan usaha jual bibit tanaman buah unggul seperti durian, mangga, nangka, black sapote, cempedak, dan beberapa jenis bibit varietas unggul lain. Inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlangsungan greenhouse Omah Tani Milenial, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pertanian di Batang dengan menyediakan bibit unggul bagi petani lain atau masyarakat yang ingin mencoba menanam sendiri di rumah. Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi dan keberanian untuk mencoba hal baru dapat membuka pintu menuju kesuksesan yang lebih besar.
Kalau memang bibit yang kita jual, yang pertama ada bibit durian, dan utamanya durian yang kita jual adalah jenisnya ada duri hitam atau oci dari Malaysia. Yang kedua memang ada musangking dari Malaysia juga. Yang ketiga yang cukup banyak peminatnya juga itu ada super tembaga dan cumasi, itu dari Indonesia, asli Indonesia. Itu untuk durian. Kalau untuk yang jenis lain, komoditas lain ada black sapote, bibitnya ada yang besar-besar, ada yang kecil, itu jenisnya green giant. Itu dari Meksiko, langsung dari Meksiko. Kalau untuk mangga kita ada kurang lebih 30 jenis. Dari mangganya itu dari seluruh dunia. Ada yang dari Argentina, dari Peru, dari Meksiko, Brazil, dari Pakistan, dari Mesir, itu sangat banyak sekali. Menyediakan bibitnya juga? Ada juga kalau untuk mangganya. Jadi memang mangga ada pembibitan sendiri. Kita kurang lebih ada 30 varietas untuk mangganya, itu dari seluruh dunia. Dan itu memang untuk harga jualnya sekarang mangganya memang cukup lagi ngetren. Untuk di supermarket memang permintaannya sangat tinggi sekali. Nangka juga ada tadi ya? Iya, nangka juga ada. Cuma memang nangka ini memang bukan menjadi faktor bukan menjadi komoditas utama kita. Jadi kita juga cuma ada aja seperti itu sih. Ya, kalau target ke depan yang pertama mungkin adalah pemenuhan untuk kebutuhan lokal dulu. Pemenuhan pasar lokal, itu pasar Indonesia dulu. Itu yang pertama. Yang kedua memang target kita ada wacana sama teman-teman komunitas juga untuk nanti ekspor juga. Nah, jadi memang sudah ada target ke situ, cuma memang yang pertama adalah kita pemenuhan pasar lokal, pasar Indonesia dulu. Barangnya sudah terpenuhi, kita baru mikirkan ekspor gitu. Karena memang dulu saya pernah sampling ke beberapa negara dan memang sudah lolos QC juga, akhirnya ya, tapi kita belum bisa lolos untuk kuantitas. Karena ya unitnya masih terbatas. Ada standarnya ya? Iya, ada standarnya juga. Jadi memang dari Singapura itu kita ada permintaan untuk per 10 hari itu 1 kontainer isi 20 ton. Itu per 10 hari. Tapi untuk mencapai ke 10 ton atau itu kan kita juga masih belum mampu gitu. Tapi sangat yakin itu akan terrealisasi? Kalau ke depan semoga saja itu terrealisasi, karena sekarang kita juga udah mulai menggandeng beberapa perusahaan besar juga yang memang udah kita jalan bareng gitu ya. Itu jadi memang mungkin ke depan bisa kita realisasikan seperti itu. Melihat antusiasme masyarakat, Yanus semakin yakin bahwa peluang usaha open farm wisata akan semakin menjanjikan di masa depan. Konsep ini tidak hanya menawarkan healing, tetapi juga edukasi tentang pertanian dan pentingnya ketahanan pangan. Potensi pengembangan pun masih sangat luas, mulai dari penambahan fasilitas, pengembangan produk olahan melon, hingga kolaborasi dengan pelaku UMKM lokal. Sudah ada dalam pikiran, sudah ada bayangan kita mau gimana ke depannya, cuma memang ya masih kita pelan-pelan. Kita jadi nggak ngejarnya, nggak harus langsung bikin 1, 2, 3, tapi kita pelan-pelan lah. Kita bikinnya pelan-pelan, perlahan. Jadi kita kuatkan dulu pondasinya, biar nanti untuk akar dan rantingnya kuat gitu. Kalau saya untuk kompetitor sebenarnya saya nggak tak pikir pusing ya, karena memang melon ini kan juga banyak jenisnya. Di luar tanamnya jenis apa, saya selalu jenis yang baru. Saya selalu tampil beda, selalu berinovasi, jadi saya tidak pernah memikirkan kompetitor. Kompetitor itu kalau saya bilang itu bisa menjadi pesaing, juga bisa menjadi teman dekat. Yang harus mereka miliki adalah kemampuan mereka untuk mau belajar. Karena ketika orang mau belajar, mereka ada usaha apa, mereka selalu belajar. Jadi kurangnya saya di mana, gimana saya ke depannya, dan apa yang mau mereka tuju. Itu yang harus mereka miliki. Visi dan misi harus jelas, kemudian mental juga harus kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar, bisa langsung datang ke Greenhouse Omah Tani Milenial atau ke CV Omah Tani Milenial. Kalau untuk kontak personnya bisa hubungin 0813 9020 1284 itu kalau untuk kontak person WhatsApp. Kalau Instagram juga ada Omah Tani Milenial. Selain memiliki konsep open farm wisata petik melon, Greenhouse Omah Tani Milenial adalah sebuah manifestasi dari semangat kewirausahaan,
kecintaan pada pertanian, dan visi untuk mengembangkan potensi wisata lokal. Kisah Yanu Andria Sucianto dan kakak adalah inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan tekad dan inovasi, impian dapat diwujudkan dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Demikian peluang kali ini pemirsa, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.